Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Wahyu dengan BP 191152-3005 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang pencarian pada array, yaitu pencarian sekuensial. So, tonton videonya. Enjoy the video, guys. Oke, untuk yang pertama, saya akan mencoba menampilkan desain user interface dari program yang telah saya buat. Di sini ada edit satu teks untuk menginputkan data yang ingin diinputkan. Di sini ada tombol input untuk menginputkan data ke dalam listbox 1. Lalu di listbox 1 ini akan menampung data yang ingin kita inputkan tadi, lalu ditampilkan di listbox 1 ini. Lalu di sebelahnya ada edit dua teks untuk menginputkan data yang ingin kita cari. Di bawahnya ada tombol sekuensial untuk mencari data yang kita inginkan dari listbox 1, lalu ditampilkan di listbox 2 dan listbox 3. Di listbox 2 ini akan menampung data yang ada di listbox 1 ini berupa indeks dari data di listbox 1 ini. Lalu di listbox 2 ini adalah data yang kita cari tadi. Oke, untuk yang kedua saya akan mencoba menjelaskan tentang sintaks dari sequential search ini yang telah saya buat. Di variabel global, saya mendeklarasikan dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y yang berjumlah 9 untuk diinputkan kepada array tersebut. Lalu di bawahnya saya mendeklarasikan 4 variabel tambahan, yaitu variabel A, variabel B, variabel temukan, dan kondisi. Fungsi dari variabel ini akan saya jelaskan nantinya di bagian buttonnya. Masuk ke button 1. Di button 1 ini kita akan menginputkan data-data yang kita inginkan ke dalam listbox array A. Di dalam programnya itu if B lebih dari sama dengan 9. Lalu if B lebih dari sama dengan 9 akan dimunculkan show message tidak ada tempat kosong. Lalu di sini ada edit 2 set focus untuk memfokuskan kembali kursor kepada edit 2. Lalu di bawahnya ada else array X indeks ke B sama dengan str2 integer edit 1 text. Maksudnya di sini kita akan menginputkan data yang kita inginkan melalui edit 1 berupa teks ke dalam array X indeks ke B. Lalu kenapa di sini kita menggunakan str2in? Karena data yang kita inputkan dari edit 1 tersebut merupakan data string. Lalu listbox yang akan ditampilkan di sini datanya tadi hanya menerima data berupa integer. Maka dari itu kita harus mengubah data string tersebut menjadi data integer. Lalu di bawahnya ada listbox 1 clear. Lalu di bawahnya ada B++. Mengapa di sini B++? Karena data yang diinputkan tersebut pastilah akan semakin bertambah, bukannya semakin berkurang. Lalu di bawahnya ada program keulangan for. Di sini for-nya yaitu int i sama dengan 0, i kurang dari b, i++. Maksudnya di sini kenapa dipakai i sama dengan 0? Karena penginputan data tersebut pastilah data awal tersebut akan dimasukkan kepada indeks awal yaitu indeks 0. Lalu data tersebut akan dimasukkan sampai indeks kurang dari B atau kurang dari data yang maksimal yaitu 9. Di sini ada i++ karena data yang diinputkan itu semakin bertambah. Lalu di dalam for tersebut akan ada program untuk menampilkan data yang kita inputkan tadi ke dalam listbox, yaitu dengan cara listbox 1 items add array X indeks ke I. Lalu setelah itu kita akan mencoba memfokuskan kursor ke edit 1 dengan cara edit 1 set focus. Lalu di sini untuk membersihkan edit 1 tersebut dengan cara edit 1 clear. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada button 2 klik. Di button 2 klik ini berguna untuk kita dalam mencari data yang kita inginkan pada listbox 1, lalu menampilkannya di dalam listbox 2 dan listbox 3 dengan menggunakan pencarian sekuensial. Lalu di dalamnya ada temukan str2in edit 2 text. Maksudnya di sini variabel temukan ini berguna untuk sebagai wadah dari data yang ingin kita cari. Lalu di edit 2 teks ini data yang kita inputkan itu berupa teks. Lalu di sini mengapa menggunakan str2in? Karena data yang kita inputkan dari edit 2 itu berupa data string. Lalu listbox ini hanya menerima data yang berupa data integer. Maka dari itu kita harus mengubah string to integer. Lalu di sini ada conditional untuk mengecek data tersebut ada atau tidak ada. Lalu di bawahnya ada proses program untuk menghapus listbox 2 dan listbox 3, yaitu listbox 2 clear, listbox 3 clear. Lalu di bawahnya ada program perulangan for O sama dengan 0, O kurang dari B, O++. Di sini O sama dengan
dengan 0 karena data yang kita cari akan dicari terlebih dahulu di indeks awal, yaitu indeks 0 sampai dengan indeks ke kurang dari B. Lalu di sini ada O++ karena pencarian akan semakin bertambah. Lalu di dalamnya ada if temukan sama dengan X indeks ke O. If temukan sama dengan X indeks ke O, maka akan berjalan kondisi sama dengan 1. Di sini berfungsi untuk mengecek data tersebut ada atau tidak ada. Lalu di bawahnya ada array Y indeks ke A sama dengan array X indeks ke O. Data tersebut akan dimasukkan ke dalam array Y indeks ke A berupa data yang berasal dari indeks array X indeks ke O. Di bawahnya ada program penampilan di listbox 2, listbox 2 items add O. Lalu di bawahnya ada listbox 3 items add array Y indeks ke A untuk menampilkan di listbox 3. Di bawahnya ada A++. Lalu di sini ada if kondisi sama dengan 1 untuk mengecek apakah data tersebut ada. Maka akan muncul pesan data ada pada tempatnya. Lalu else ini untuk kondisi data tersebut tidak ada. Lalu akan muncul pesan data tidak pernah diinputkan. Oke, untuk yang ketiga saya akan mencoba menjalankan demo program dari program yang telah saya buat. Di tombol run kita masukkan data yang kita inginkan. Nah, di sini karena data yang di sini sudah penuh, maka akan muncul pesan tidak ada tempat kosong. Lalu kita coba cari data yang kita inginkan, yaitu 4. Nah, data 4 ada pada tempatnya. Berarti data tersebut telah diinputkan di listbox 1, maka akan muncul di listbox 1, di listbox 2 dan listbox 3. Di data 4 itu ada pada indeks 1 dan indeks 8. Lalu kita cari data yang tidak ada, yaitu data 6. Nah, data tersebut kan belum pernah diinputkan tuh. Jadi di sini akan muncul data tidak pernah diinputkan karena tidak ada data di listbox 1 ini. Baiklah, sekian dulu penjelasan singkat dari saya. Semoga teman-teman yang menonton video saya ini dapat mengerti apa yang saya jelaskan tadi. Nah, kali ini saya akan memberikan tips-tips bagi teman-teman yang ingin mempelajari codingan dengan mudah. Tips yang pertama yaitu teman-teman haruslah mengasah logika teman-teman, yaitu dengan cara mengerjakan soal-soal codingan, mengerjakan soal matematika yang berhubungan dengan logika, maupun soal-soal yang berhubungan dengan logika yang dapat mengasah logika teman-teman. Lalu tips yang kedua yaitu teman-teman haruslah mengerti algoritma dan flowchart dari program yang akan teman-teman buat. Sekian dulu dari saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.